ini dana 200T yang saya salurkan ke bank-bank plat merah, bank-bank pemerintah, bank Himbara. Ya kalau sekarang bukan Himbara lagi ya, Bank Danantara namanya karena mereka di bawah Danantara kan. Apakah ini kemudian semacam warning kepada mereka? Kalau kalian tidak bisa mengelola ini dengan baik, dana yang 200 triliun yang saya tarik dari bank sentral ini, kalian akan mengalami nasib yang sama gitu. Apakah kita bisa membaca seperti itu? Bukan nggak mungkin sih, karena ada pernyataan yang kalau nggak mampu ganti aja di rootnya. Iya, gitu. kalau nggak mampu ganti aja di rootnya. Iya. Jangan hanya sibuk main golf saja, gitu kan? Itu kan yang paling ekstrim kalau nggak mampu ganti saja di rootnya. Tapi dengan nada candaan, jangan saja hanya main golf saja kan? Itu dengan nada candaannya yang disampaikan oleh Purbaya. Nah, apa pertaruhan yang sebenarnya yang ingin dipertahankan oleh Purbaya dengan ini saya narik uang yang tidak sedikit dari bank sentral. Ini kan merupakan cadangan negara kan yang ada di bank sentral senilai 200 triliun. Ini disalurkan yang selama ini ngendon, nggak diapa-apain gitu. Nah, apa sebenarnya pertaruhan yang akan diterima oleh Purbaya kalau seandainya ternyata konsep ini gagal? Apakah akan berdampak lebih besar lagi terhadap ekonomi kita? Artinya target utamanya kan pertumbuhan ekonomi, Bang. Ya, betul. Gak main-main loh, target pertumbuhan ekonominya 8 loh katanya. 8, tapi kan butuh waktu apakah setahun atau 2 tahun, kan kayaknya lebih panjang. Betul. Lebih panjang dari itu, tapi yang masuk akal sendiri kalau aku nggak salah untuk tahun ini tuh mengejarnya itu 5,2. 5,2 betul. Artinya kita harus lihat di akhir tahun apakah penempatan dana ini mampu nggak mengangkat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya kalau nggak salah di kuartal sebelumnya 4, sekian di bawah 5 ya. Iya, di bawah 5 apakah mampu. Artinya kalau memang mampu artinya ada tren positif itu. Oke, artinya dari yang sebelumnya di bawah 5, kemudian ditargetkan untuk tahun ini 5,2, kalau itu tercapai, maka kita bisa meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% itu akan terpenuhi. Ya, tapi memang ini Mas Santo, kalau kalau untuk Pak Purbaya sendiri kebijakan di likuiditas penyaluran itu kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Karena ekonomi juga dari pemerintah juga mengucurkan stimulus kemarin. Itu jadi betul. Satu, terus kemudian dia harus linear juga dari kebijakan moneter dan stimulus itu juga tadi pada saat nggak tahu ya kunjungan apa sidak yang ke BI ke bursa itu juga disampaikan juga kan terkait dengan stimulus kan ya. Nah, stimulus ini sebenarnya juga tujuannya untuk menggerakkan ekonomi kah? Artinya mengejar supaya ya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kalau seandainya di bawah UMKM pelaku usaha itu tidak bergerak barangnya atau produksinya, artinya ekonomi kita stagnan. Nah, apakah memang itu saja yang itu dulu yang akan dikejar target pertumbuhan ekonomi supaya mencapai Indonesia makmur yang seperti dijanjikan oleh Presiden Prabowo? Iya, itu. Jadi kan seperti tadi kebijakan itu kan semuanya harus linear, Bang. Iya. Dari fiskal tadi si 200 triliun. Kemudian ada juga dari moneter yang tugasnya Bank Indonesia. Dengan suku bunga dan kestabilan nilai rupiah. Nah, stimulus itu dia menyasar juga ke sektor real. Jadi ke ujungnya ke daya beli tadi. Entah itu dengan bansos atau dengan diskon tiket pesawat. Ya, tahun lalu sudah liburan kemarin sudah diberikan diskon. Ini juga akan diterapkan lagi untuk menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru. Artinya kalau semua itu bergerak, sektor real bergerak, fiskal moneter, sentimen positif dari bursa, artinya kan pertumbuhan ekonomi akan terus menunjukkan tren yang positif juga ya. Tapi memang tidak cuma tidak cuma mengandalkan 200 triliun ya, tapi sektorial juga harus bergerak. Makanya 200 triliun itu bagaimana Pak Purbaya mengawal betul
bagaimana mengangkat sektor real. Apakah nanti kredit itu dapat diterima di sektor otomotif misalkan, apa dia tekstil yang lagi goyang juga, misalkan di rokok juga yang lagi goyang seperti itu, apakah nanti kredit itu dengan tergantung perbankannya juga, apakah kredit itu nanti bagaimana penyalurannya, diberikan kemudahan segala macam sehingga pelaku-pelaku usaha ini mau gitu Bang, mau ya saya boleh dong pinjem apa segala macam untuk kembali bergeliat gitu. Ini saya yakin Mas Anto, Mas Nanang sudah lama ngepost di peliputan ekonomi dan juga ada penugasan-penugasan di Kementerian Keuangan gitu ya. Ini sekarang kita beralih ke pembahasan soal gaya komunikasi. Nah, ini di awal tadi kita juga sempat nyinggung nih, membandingkan antara gaya komunikasi menteri yang sebelumnya, Sri Mulyani, dengan yang sekarang, Purbaya yang agak koboi. Bahkan pada saat sertijab pun, Sri Mulyani mengingatkan, ini bukan sebagai kepala LPS lagi, jadi gaya aksi koboinya kurangin. Kalau mas-mas berdua ngelihat gaya komunikasi Purbaya ini seperti apa? Jangan, kalau saya memang harus kayak gitu Pak Purbaya. Jangan diubah ya. Iya, udah jangan gitu diubah aja, ya. Pak. Sosoknya Purbaya yang sekarang tuh harus dipertahankan ya. Dengan ceplas-ceplosnya, dengan ini, jadi selama 15 tahun pergantian menteri kan ya, kita lihat Ibu Sri Mulyani dengan kritiknya yang utang, pajak, ya, itu betul. aja kritis ya. Kritikannya ini menampilkan gaya yang beda gitu. Ya tetap saja jadi Pak Purbaya yang sekarang yang ceplas-ceplos gitu, yang terus sidak kemana-mana gitu, udah Mas Anto gitu. Ngelihatnya ceplas-ceplosnya Purbaya ini liar nggak sih? Saya memberikan contoh terkait debat Purbaya, saling sindir, saling sanggah antara Purbaya dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait LPG, subsidi harga. LPG, harga LPG. Kemudian BBM. Bahlil menjawab, dia belum tahu data mana yang dia pakai. Menjawab pertanyaan itu, Purbaya bilang, oh ya mungkin saya salah baca data, staf saya salah memberikan data. Oke. Kemudian terkait yang 200 triliun yang dari Bank Sentral disalurkan ke Bank Pemerintah, Bank Plat Merah. Kemudian dikritik oleh ekonom Didik Rahdini, ya. Prof. Didik mengkritik, itu melanggar aturan. Kemudian Purbaya mengatakan, membalas kritikannya, salah membaca peraturan. Dan dia sudah berkonsultasi dengan ahli hukum. Jadi kayak begitu ada ucapan, dikritik, ngelesnya seperti itu. Memang sengaja memancing, sebenarnya untuk diskusi lebih, ya wajar kan kalau kita bangun diskursus antara Purbaya dengan keyakinannya, dengan orang yang mengkritiknya, kemudian dibangun diskursus supaya publik lebih paham mana yang permasalahan sebenarnya. Kalau Mas Anto menilainya seperti apa? Atau memang salah baca data seperti yang disampaikan? Ini 2 kali loh, kalau saya ada catatan di saya ini. Tapi kan memang permasalahan itu kan kita sering antar kementerian datanya berbeda. Berbeda, betul. Tapi kan yang harus kita lihat sendiri, Purbaya menanggapinya tuh dengan santai gitu. Seolah-olah perbedaan data tuh hal yang biasa gitu. Cuman salah baca data gitu. Kalau saya ngelihatnya gaya ceplas-ceplos dan koboi Pak Purbaya ini belakangan disukai publik gitu. Karena beberapa belakangan Menq memang serius, dengan tipikal yang serius, seorang ekonom yang kalau konfres tuh kayaknya hanya orang-orang tertentu aja yang ngerti ini ngomong apa gitu. Tapi kalau Pak Purbaya tuh saya ngelihatnya ke netizen dan itu tuh mereka lebih dekat gitu, Bang. Ya. Kayak iya, bahasanya tuh kayak lebih mudah, langsung to the point, dan lebih mudah bagi orang awam lebih memahaminya gitu.